Terima kasih Bu Arum. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore para dosen, para anggota IAI, Jatim, dan para mahasiswa juga yang akan mengikuti workshop ke depannya dalam 1-2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Hari ini saya berbahagia sekali untuk diberikan kesempatan berbagi pengantar untuk rangkaian kegiatan kita workshop di eh, waktu ke depan. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi terkait pengamatan saya, termasuk mungkin juga hal-hal yang dirasa mampu diintegrasikan dengan kegiatan kita nanti di kedepannya. Saya izin untuk share screen. Eh, Baik, jadi secara tema sesuai yang sudah disampaikan Bu Arum tadi, saya akan menyampaikan topik terkait movement and experience atau mungkin kalau versi bahasa Indonesia pergerakan dan pengalaman. Sebenarnya mungkin saya yakin di kepesertaan workshop kali ini terkait memang kompetensi yang kami harapkan di peserta mahasiswa magister, mahasiswa profesi ataupun arsitek profesional sudah tidak asing lagi dengan istilah pergerakan ataupun pengalaman dari sebuah ruang. Namun rasanya belum cukup banyak yang menyadari ini sebagai bekal untuk bisa berinovasi dalam perancangan terutama. Oke. Jadi saya akan coba mulai gagasan kali ini dengan mencoba membincangkan gagasan mendasar dari arsitektur itu sendiri terkait space and place. Mungkin dalam perkuliahan seringkali di-mention hal ini, space dan place gitu ya, bagaimana keduanya mungkin saling berkaitan, tapi di waktu yang bersamaan juga bisa saling melengkapi, bisa saling tumpang tindih, bisa saling berinteraksi dan seterusnya. Kalau kita bicara play, sebenarnya saya coba kutip dari beberapa readings gitu ya, readings dasar yang mungkin juga Bapak Ibu semuanya sudah paham. Tapi saya akan coba highlight beberapa thinkingnya. Jadi yang pertama berbasis bacaan dari Yifu Tuan di Space versus Place. Uh, Beliau meng-highlight bahwa pengalaman indrawi dan pergerakan tubuh manusia itu mungkin saja mendikte cara kita memahami lingkungan binaan, yang dimana kita sebagai arsitek sebenarnya punya kemampuan untuk mengorganisasi lingkungan buatan ini. Artinya kita nggak hanya sekedar mendesain ruang fisik saja, tapi justru mampu memetakan kemungkinan ruang yang kita create itu untuk dialami secara multisensori. Sama-sama kita tahu sebenarnya arsitektur sendiri sebagai sebuah keilmuan akan bertitik berat pada indera visual. Namun, dalam beberapa studi ke depan yang mencoba saya integrasikan di materi kali ini, indera yang bekerja untuk memahami sebuah ruang itu mungkin tidak hanya sekedar visual. Kemudian ada gagasan lain oleh Charlie Hell di tahun 71, cukup klasik, eh, bertajuk Life Between Buildings. Beliau meng-highlight bahwa kecepatan pergerakan tubuh kita dalam memahami sebuah ruang itu distimulasi oleh beragam informasi yang bisa kita tangkap oleh multisensori tadi. Mungkin serupa ya gagasannya. Kemudian Scholes dalam tulisannya bertajuk Genesiology juga mengungkap bahwa place bukan hanya sekedar mengatur geometri fisik seperti kita pahami sebagai sebuah space, tapi juga sebenarnya mungkin juga mengungkap bagaimana sebuah karakter dari tempat mampu menjadi basis kita untuk mendesain sesuatu. Jadi kita dalam mendesain itu tidak perlu mencari-cari atau berimajinasi terlalu jauh. Mungkin hanya dengan kepekaan kita yang kita tajamkan, kita bisa menemukan karakter yang bisa kita perkuat melalui desain atau perancangan kita sebagai arsitek. Saya coba kasih ilustrasi, Bapak Ibu mungkin sebagian besar dari sini pesertanya domisilinya di Jawa Timur. Saya coba pakai beberapa contoh yang sekiranya bisa kontekstual ke pemahaman kita. Jadi mungkin Bapak Ibu semua atau rekan-rekan tidak asing ya dengan ilustrasi ini. Eh, Merupakan sebuah tempat di mana eh, terjadi peristiwa kesejarahan. Pertama kita orang-orang Surabaya mungkin akan sangat familiar dengan Hotel Majapahit ini. Kalau kita breakdown sebenarnya Hotel Majapahit ini tidak hanya berupa ruang hotel begitu ya, ruang publik, bangunan publik, namun juga terkait dengan berbagai macam lapisan yang mengikutinya. Contohnya di peristiwa event, di peristiwa perobekan bendera yang sangat krusial untuk kemerdekaan kita, hotel ini menjadi saksi bisu untuk peristiwa perebutan kemerdekaan tersebut.
Kemudian secara fisik kita juga bisa pelajari sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa pelajari gaya arsitekturnya, langgam arsitekturnya secara fisik yang nampak gamblang gitu ya di mata kita. Namun seringkali ada lapisan-lapisan yang tersembunyi, tidak ada lapisan bersejarah dan lapisan fisik yang bisa dipelajari dan menginspirasi kita selaku perancang. Namun juga terdapat lapisan yang lain. Kalau di sini saya harus pakai istilah everyday ya. Ini gagasan bahwa arsitektur itu tidak akan lepas dari bagaimana dia digunakan dalam keseharian. Kenyataannya di beberapa waktu tertentu, in particular time, jalanan atau koridor ini tidak hanya sekedar dipakai untuk sirkulasi kendaraan, namun juga karena karakter ruangnya yang lebar, yang lepas, terus kemudian di beberapa waktu tertentu memang dikunci untuk akses kendaraannya, dimanfaatkan oleh warga lebih daripada itu gitu ya. Dibuat untuk bermain bola, dipakai untuk car free day, olahraga dan seterusnya. Lewat ilustrasi singkat ini saja sebenarnya saya ingin mengajak rekan-rekan punya kepekaan yang lebih terhadap pembacaan sebuah karya arsitektur ataupun lingkungan binaan. Dalam arti kita bisa mengungkap cukup banyak eh, lapisan ya atau layer dari sebuah tempat. Saya lanjutkan. Jadi terkait koridor ini, saya seperti yang tadi Bu Arum sampaikan selaku dosen punya ketertarikan untuk mengulik atau mengungkap atau mengeksplorasi objek-objek arsitektur ini dalam perspektif pengetahuan. Jadi ini adalah sebuah studi kami, saya dan Bu Ruli Damayanti di tahun 2021. Kami mencoba mengungkap apa yang bisa kita intervensi di ruang yang sebenarnya adalah ruang publik yang kaya dengan pengalaman sensori tersebut. Jadi di dalam penelusuran kami terkait potensi koridor jalan kota tidak hanya berfungsi sebagai pergerakan, namun di situ terjadi produksi ruang sosial dan temporal. Di tulisan kami yang sudah dipublikasikan ini, kami mengajak para mahasiswa kami untuk memikirkan kembali sebenarnya aspek temporalitas apa, aspek kesementaraan apa yang bisa diintervensi dalam perspektif arsitektur untuk membuat tempat yang tadinya hanya sekedar ruang fisik atau space dapat menjadi sebuah place gitu ya. Ada beberapa gagasan dari kelompok mahasiswa kami, sebenarnya ceritanya ini disertakan dalam kompetisi gitu ya. Yang gagasan pertama yang ilustrasi paling atas itu mahasiswa kami cukup peka melihat perannya jalan Tunjungan yang tadi kita bahas punya potensi untuk dibaca di multiple times atau di lapisan waktu yang berbeda. Di siang hari karena suhunya panas, sama-sama kita tahu ya kita orang Surabaya yang kalau beraktivitas di luar ruang itu luar biasa panas, mungkin jalan Tunjungan ini perannya akan menjadi didominasi oleh pergerakan kendaraan. Namun begitu suasananya menjadi lebih kondusif, lebih dingin, lebih teduh begitu ya. Bukan tidak mungkin atraksi atau segala macam aktivitas urban yang terjadi di kiri kanan jalan itu mampu menyulap jalan ini menjadi sebuah ruang publik yang sangat hidup. Itu gagasan yang mahasiswa kami angkat, diam atau mereka secara Halo, berkelompok halo, mensuges untuk bisa halo, halo. memosisikan arsitektur ruang jalan atau ruang urban ini sebagai sebuah ruang publik yang atraktif. Di pemikiran yang lain, beberapa kelompok mahasiswa yang lain mencoba mengintervensi jalan ini dengan beberapa atribut temporer begitu ya, elemen-elemen arsitektur urban yang lepas gitu ya, untuk memperkaya pengalaman berada di ruang urban tersebut. Ada yang kemudian memikirkan bagaimana ada perangkat portable yang bisa digunakan untuk duduk, untuk mengarahkan pergerakan, untuk kemudian mengenhance informasi yang bisa dikulik dari jalan tunjungan berupa integrasi perangkat digital AR, VR, QR code dan seterusnya. Gagasan-gagasan ini kemudian mencoba meng-highlight kembali atau menyoroti kembali potensi pembacaan kita terhadap sebuah ruang jalan dalam sebuah pengalaman yang berlapis. Jadi kalau kita kembali sedikit ke gagasan diskusi awal tentang bagaimana space dan place ini bisa saling melengkapi, jadi boleh didefinisikan sebenarnya space itu adalah ruang fisik yang mungkin sebagian besar dari kita selaku arsitek atau perancang punya konsentrasi cukup besar di sana gitu ya. Bagaimana komposisi itu terbentuk, bagaimana struktur itu mendukung sebuah ruang yang kita ciptakan dan seterusnya. Sedangkan gagasan tentang place adalah bagaimana sebuah ruang fisik tadi bisa punya makna, bisa punya keterikatan yang kuat dengan penggunanya. Banyak pemikiran tentang placemaking juga ya, bagaimana menyulap space menjadi place, membuat ruang yang tadinya hanya sekedar physical semata, bisa punya keterikatan yang kuat dengan pengalamannya, dengan pengalaman penggunanya. Nah,
Pada kesempatan ini justru masuklah gagasan atau pemikiran tentang multisensorial tadi. Mengikat orang atau user dengan ruang fisiknya bisa kita capai dengan menstimulasi berbagai macam indera yang ada di penggunanya. Seperti tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa memang indera yang paling dominan tentunya adalah indera visual atau penglihatan, tapi tidak menutup kemungkinan indera lain seperti penciuman, perabaan, kinetis, dan seterusnya itu terlibat. Gagasan ini diperkuat juga oleh Yoni Palasma di tulisannya Eye of the Skin. Dia mengungkap bahwa sebenarnya uh, tidak hanya sensorial visual saja yang mudah tertrigger oleh karya arsitektur ataupun tempat fisik, namun juga bagaimana sensorial lain itu bisa menjadi satu kesatuan pengalaman begitu. Nah, gagasan atau pemikiran bahwa multisensori tadi itu bisa bekerja stimulus gitu ya, bisa bekerja terintegrasi antara satu dan lainnya. At least kita sebagai manusia punya 5 indera begitu ya. Kami coba melakukan studi sederhana bersama Bu Ruli Damayanti dan Flora Kosak. Kita di tahun 2020 itu mencoba melakukan eksperimen sederhana. Caranya adalah bagaimana ruang-ruang fisik yang ada representasi digitalnya berupa virtual museum. Jadi ada 3 objek yang kami coba pakai pada saat itu, ada Museum Pendidikan di Surabaya, Museum Tsunami Aceh, dan Museum Bank Indonesia. Pada saat kami coba berangkat dari argumentasi atau gagasan bahwa tidak hanya sensori visual saja yang mampu tertrigger dalam mengalami ruang, kami coba mengajak sekian responden, pada saat itu mahasiswa kelas kami begitu, untuk melakukan kunjungan secara virtual melalui website. Jadi yang di bawah itu adalah gambar-gambar, potongan-potongan atau scene-scene dari virtual journey yang mereka bisa alami melalui indera visualnya mereka. Jadi murni hanya indera visual, tidak ada audio di sana, tidak ada haptik tentunya karena terjadinya secara virtual, dan mereka disuruh menjelajahi ketiga museum ini, baik dari eksterior, interior, dan seterusnya. Temuan yang menarik adalah sebagian besar responden, kalau kami tanya, apakah mampu membaca atau merasakan sensorial lain dari pengalaman ruang virtual tersebut di luar visual ya. Misalkan, apakah kamu bisa merasakan tekstur, merasakan hawa dingin, merasakan ada seolah suara di dalam visual-visual virtual museum tadi. Temuan yang menarik justru mengungkap bahwa uh, tidak hanya sensori visual saja yang bekerja, namun juga ada sensorial yang lain. Di sini kami catat ternyata sebagian besar responden merespon bahwa sensori kinetik mereka bekerja karena ada simulasi pergerakan virtual yang terjadi. Kemudian aural itu juga bekerja, yang bisa merasakan dingin, panas, dan seterusnya. Chemical ternyata tidak terlalu ya, karena mungkin tidak ada bau dan seterusnya, tapi ternyata thermal juga pengaruh. Bisa merasakan ruang itu teduh, dingin, panas, dan seterusnya hanya dari sensori visual dari virtual museum tersebut. Jadi temuan yang menarik adalah bahwa perjalanan yang hanya men-trigger sensori visual saja ternyata mampu men-trigger sensorial lain untuk bisa merasakan ruang-ruang ini. Temuan tersebut kami tuliskan dan dipublikasikan dalam konferensi. Eh, Berangkat dari gagasan tersebut bahwa pengalaman terbentuk melalui pergerakan, baik secara virtual maupun fisikal, uh, hal yang kemudian tersoroti adalah bahwa pengalaman tersebut tidak hanya terjadi dalam satu titik diam atau satu titik statis. Namun, mungkin ada gagasan atau pemikiran tentang kinesthetic experience di mana pengalaman ruang tersebut juga terjadi saat kita melakukan pergerakan. Pergerakannya bisa terjadi secara terorganisir gitu ya, dan diskenariokan, ataupun pergerakan-pergerakan yang kita lakukan secara eksploratif. Kebanyakan mungkin terjadi di ruang kota ya, saat kita mengunjungi kota tertentu, saat kita mengunjungi negara baru, saat kita mengunjungi tempat baru, kita cenderung tends to explore gitu ya, tempat-tempat ini, baik itu man-made ataupun natural uh, space. Ilustrasi ini saya berikan untuk kemudian menggambarkan bagaimana pergerakan yang ideal terjadi di ruang urban. Gambar-gambar ini saya kolek dari Pinterest dengan kata kunci urban movement begitu ya. Kalau kita cermati sebenarnya ilustrasi-ilustrasi yang dikurasi oleh Pinterest setidaknya terpilih beberapa segmen gitu ya, segmen kota yang tidak hanya sekedar melibatkan pergerakan itu dalam satu linearitas yang statis gitu ya, yang tanpa
variasi dan seterusnya. Tapi justru sebaliknya, pergerakan yang terjadi itu diselebrasi dengan beragam furniture-furniture urban yang kesannya remeh, hanya sekedar kursi, warna, tekstur, tanaman, dan seterusnya. Namun membuat pengalaman bergerak di ruang urban itu lebih dinamis gitu. Mungkin hal-hal ini tidak hanya terjadi di negara maju ya Bapak Ibu. Kita sebagai warga Surabaya mungkin kebanyakan di peserta workshop kali ini familiar ya dengan ilustrasi yang saya tampilkan ini. Kalau misal disuruh menyebutkan jalan, mungkin salah satu jalan yang sering muncul di ingatan kita jalan Tunjungan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Ada upaya untuk memperlambat pergerakan, bukan dalam konteks untuk memperlancar seperti yang biasanya kita pahami sebagai sebuah goal atau tujuan, tapi justru perlambatan pergerakan itu satu strategi ternyata dalam perancangan ruang urban. Membuat manusia lebih lambat dalam bergerak, mencoba merasakan ruang lebih lambat, itu ternyata mungkin bisa memperkaya pengalaman ruang itu sendiri. Jadi, gagasan kinesthetic experience sebenarnya adalah tidak hanya meng-highlight perpindahan manusia dari titik A ke titik B, tidak hanya berfokus pada tujuan di titik B atau titik A, namun fokus pada perjalanannya. Fokus pada prosesi bagaimana perjalanan dari titik A ke B itu dialami dan dirasakan. Di sini justru peran kita sebagai arsitek rasanya mampu hadir untuk kemudian menyoroti bagaimana prosesi pergerakan secara sekuensial tadi terjadi dengan berbagai macam intervensi, termasuk intervensi mayor ataupun intervensi minor. Dalam urban konteks beragam elemen atau aspek bisa disoroti gitu ya, terkait perubahan elevasi jalan, perubahan lebar jalan, penggunaan tekstur pada lantai, dan seterusnya. Penggunaan material-material tertentu juga mampu mensupport bagaimana pengalaman bergerak di ruang kota ini berpengaruh pada keterikatan pengguna terhadap ruangnya. Yang pada akhirnya tadi mungkin akan mendukung penciptaan place gitu ya dalam ruang kota kita. Sempat saya mention tadi ya tentang sequential space, bagaimana pergerakan dalam ruang kotak itu mampu men-trigger sebuah pengalaman yang mungkin potensi untuk menjadi memorable dan kemudian juga bisa menjadi semacam pengalaman yang masuk ke memori gitu ya, menjadi memori yang kemudian mungkin punya keterikatan sama penggunanya. Dalam membentuk sequential space sebenarnya beragam kedinamisan itu dituntut gitu ya. Sama seperti tadi saya sebutkan, tidak hanya kelancaran tapi justru perlambatan. Tidak hanya tekanan tapi keluasan dan seterusnya. Ada penggabungan dua unsur yang kemudian saling berpadu untuk menciptakan tensi yang naik turun, menciptakan pengalaman yang kecil, besar, sempit, lebar dan seterusnya menjadi sebuah dinamika yang menarik. Dalam beberapa tulisan yang saya baca, ada beberapa prinsip-prinsip yang mungkin rekan-rekan nanti bisa pakai juga dalam kegiatan workshop gitu ya. Jadi ada prinsip pertama dalam menciptakan karakter ruang yang sekuensial atau sinematik, boleh dibilang seperti itu ya. Ada penggunaan dua karakter secara bersamaan antara compression dan expansion. Compression di sini adalah mempersempit sebuah ruang pergerakan untuk kemudian mungkin dilanjutkan kepada expansion atau perluasan pengalaman ruangnya. Jadi kesempatan transisional dari dua kondisi yang berbeda tadi justru mampu mewujudkan sebuah pengalaman yang menarik gitu ya, atau setidaknya bisa memorable dan pada akhirnya menjadi sebuah keterikatan bagi sebuah tempat. Hal ini disoroti dalam tulisannya Gordon Cullen di Concise Soundscape di tahun 1961. Dia meng-highlight bahwa ada kesempatan untuk kita sebagai desainer mengorkestrasi begitu ya pergerakan tersebut lewat pengecilan dan pembesaran. Ilustrasinya mungkin saya pinjam satu karya dari Santiago Calatrava di The Oculus, di mana fungsinya adalah sebuah transportation hub yang mungkin akan sangat dekat ya dengan intervensi kita nanti pada saat workshop, di mana proyek ini memanipulasi skala dan volume untuk memandu emosi tubuh. Dalam ilustrasi pada foto digambarkan bahwa memang yang sering kali difoto oleh orang saat mengunjungi fasilitas ini adalah keluasan atau expansion pada void raksasanya, begitu ya. Namun, untuk mencapai keluasan tersebut, orang diajak dulu untuk mengalami ruang-ruang yang lebih kecil skalanya, atau ada compression yang terjadi. Bisa dilihat dari foto-foto selanjutnya, tidak langsung pada keluasan ruang, tapi justru ada sequence yang terjadi antara penyempitan dan perluasan. Tidak hanya di proyek-proyek global, proyek-proyek lokal juga mengalami hal ini ya. Nah, ini satu karya dari Mas Aang gitu ya, bandara di Banyuwangi yang kaitannya juga sama transportation facility.
di mana Bandara Banyuwangi ini juga mendapatkan penghargaan Aga Khan Award, menyoroti adanya pengalaman ruang yang dinamis gitu ya, ada rendah, tinggi, kemudian sempit, lebar, besar dan seterusnya yang memaksa orang bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain karena ada perbedaan pengalaman tersebut. Pengalaman yang menarik yang bisa kita terapkan tidak hanya di ruang urban tapi juga dalam konteks bangunan. Terutama karakter-karakter arsitektur yang menuntut pergerakan secara intensif gitu ya. Seperti terminal, stasiun yang akan kita kulik ya, dan juga bandara. Di aspek yang lain ada juga gagasan tentang friction and flow gitu ya. Ini mungkin agak mirip seperti yang tadi saya bahas tentang ada elemen penahan atau friction gitu ya yang menghambat sebuah flow yang harusnya lancar justru diperlambat dengan peneduh, tempat duduk, tekstur kasar untuk kemudian memaksa perlambatan terjadi dan user sendiri akan mengalami sesuatu yang sifatnya observatif gitu ya, mengamati sekitar lebih oke, mengamati sekitar lebih busuk gitu ya kalau boleh dibilang, sehingga placemaking yang tadi upaya mewujudkan sebuah place justru kesempatannya lahir pada frictionnya bukan pada flow-nya. Friction bisa kita hadirkan selaku perancang dengan memberikan obstacle-obstacle yang intentional gitu ya, yang secara sadar kita hadirkan untuk memperlambat pergerakan di titik-titik yang kita harapkan pengalamannya terjadi, ada pendalaman, pengalamannya terjadi secara lebih mendalam. Gagasan ini disampaikan di Life Between Building oleh Jan Hell bahwa sebenarnya mungkin di antara bangunan-bangunan yang kita anggap penting, sebenarnya kehidupan itu justru terjadi di ruang-ruang antaranya. Contoh untuk mengilustrasikan hal tersebut, saya pinjam desain King Cross Station. Kalian lihat, oh di sini eh, terjadi upaya untuk selebrasi ruang di depan stasiun lama begitu ya. Sebuah ruang publik yang kemudian diberikan atap di mana ruang tersebut sebenarnya adalah ruang antara. Prosesi memasuki bangunan dari ruang luar publik ke ruang publik terbangun ya atau ruang tertutup di highlight atau disoroti dengan sebuah desain yang mengantarkan orang secara transisional ke tempat tujuannya. Di sini juga terlihat upaya-upaya lain di Cross Station dengan menggunakan grafis, dengan menggunakan perabot-perabot seperti kursi, tekstur, dan seterusnya yang mungkin saja terkesan ornamentatif, tapi pada hakikatnya kalau kita bahasnya dari kacamata pergerakan tadi, justru memperbesar upaya kita untuk memperbesar pengalaman ruang atau pengalaman pengguna dalam konsumsi sebuah pergerakan dalam ruang publik. Untuk contoh lokalnya, saya kemarin pada saat browsing dalam menyusun materi ini cukup tertarik begitu ya sama fitur baru yang ada di Kota Surabaya. Mungkin tidak tergolong sangat baru gitu ya, tapi setidaknya saya sendiri belum pernah ke sini, tapi cukup tertarik untuk setidaknya melakukan studi terhadap objek ini. Jadi, pemerintah Kota Surabaya mencoba membuat sebuah koneksi baru di ruang urban menghubungkan antara Terminal Joyoboyo yang erat sekali dengan pergerakan ke Kebun Binatang Surabaya. Jadi yang awalnya pergerakan dari Terminal Joyoboyo ke Kebun Binatang Surabaya terjadi di level ground, terjadi di pedestrian, namun kemudian dicoba dimanfaatkan ruang bawah tanah untuk kemudian pergerakan itu bisa terjadi dalam pengalaman yang berbeda. Sadar nggak sadar, gimmick atau no gimmick, tapi ternyata yang digunakan sebagai strategi perancangan berhubungan sama multisensori yang kita bahas. Seperti yang bisa saya soroti di sini ada penggunaan grafis, penggunaan elemen taktil ya, tanaman-tanaman walaupun mungkin secara sadar itu tanaman-tanaman artifisial gitu ya, plastik dan segala macamnya, tapi bisa disentuh, dirasakan yang bisa jadi pengalaman multisensori tadi terjadi di ruang pergerakan ini. Merubah jalur sirkulasi yang cepat, hanya sekedar menyeberangi zebra cross mungkin pada awalnya menjadi sebuah tempat berhenti dan tempat destinasi. Jadi yang awalnya movement, tempat pergerakan bisa disulap menjadi tempat perhentian justru dengan berbagai macam obstacle-obstacle yang intentional. Ditambah juga ada pengalaman interaktif di sana di ilustrasi yang kedua digambarkan bahwa ada penggunaan video mapping di sana di mana dinding-dinding statis bisa berubah menjadi dinding-dinding bergerak aktif begitu ya dengan tambahan video multimedia. Nah, kemudian orang merasakan tema dari alam tersebut. Karena ini konteksnya tadi menghubungkan Terminal Joyoboyo dengan KBS, tentunya tema-tema yang diangkat di sini adalah tema-tema hewan gitu, cukup menarik gitu ya sebagai sebuah intervensi urban dengan topik pergerakan dengan multisensori.
Kemudian sempat yang kita bahas beberapa kali tadi juga tentang jalan tunjungan, terlihat bahwa upaya pemerintah ataupun desainernya eh, dalam mengelola pedestrian ini tidak hanya sebagai ruang pergerakan saja. Terlihat dari upaya meletakkan beberapa urban furniture di sana, kursi beton, kemudian penggunaan pola-pola tertentu, terutama di pedestriannya ya, tidak langsung satu material tapi dikomposisi sedemikian rupa untuk kemudian memang dalam tanda kutip memperlambat pergerakan. Dengan pergerakan yang diperlambat tadi, justru toko-toko yang dimaksudkan untuk menghidupkan jalan tunjungan dapat dinikmati secara lebih slow, begitu ya, slower, di mana pemahaman keterikatan tempat tadi lebih bisa terjadi dibandingkan bergeraknya lebih cepat. Sebagai contoh, dibandingkan bergerak dengan kendaraan, mungkin kita akan lebih aware dan notice toko-toko lama yang direstorasi gitu ya, dari arsitektur adaptive reuse yang terjadi di tunjungan menjadi kafe-kafe yang menarik yang memanfaatkan ruang pergerakan tadi menjadi ruang-ruang perhentian. Di prinsip yang lain, terkait sensorial anchor gitu ya, menciptakan titik henti atau nodes menggunakan intervensi non-visual yang kuat dan menghentikan atau membelokkan pergerakan. Seperti yang tadi kami highlight di studi kami terkait tidak hanya visual tapi juga multisensorial lainnya, seperti suara, aroma, dan lain sebagainya, itu bisa jadi part dari desain kita, jadi bagian entitas dari elemen arsitektur yang kita kondisikan, kita rancang. Gagasan ini diperkuat oleh pemikiran Eye of the Skin dari Yoni Palasma tahun 96. Contohnya, contoh yang sangat gamblang ya, mungkin semua dari kita sebagai arsitek akan tahu proyek ini, karya dari Moses Safdie di Singapura. Pertama kali saya ke sini, jujur saya clueless begitu ya, harus bergerak ke arah mana. Biasanya kita hanya memanfaatkan penanda. Oh, terminal A di sini, terminal B di sini, terminal satu 2 3 belok kanan, belok kiri, toilet ke kanan kiri, dan seterusnya. Namun secara tidak disadari, bunyi dari air terjun buatan ini juga mempengaruhi pergerakan user di dalamnya. Pada saat pertama kali ke sini kemarin, saya merasakan bunyi dari air terjun itu justru menggait pergerakan kita sehingga kita tahu secara tidak sadar bangunan ini ternyata radial yang punya core di tengahnya, sehingga bocoran-bocoran suara air terjun itu yang kemudian melit kita untuk sampai ke destinasi ini. Ditambah di luar sensori suara yang tadi saya sebutkan, sensori lain seperti sentuhan dan seterusnya bisa dirasakan gitu ya. Kalau kita berdiri, mungkin buat rekan-rekan yang sempat ke sini, mungkin merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Ada cipratan-cipratannya yang intentional itu dirasakan. Mungkin kalau kita sebagai arsitek, prinsip dasarnya kenyamanan, mungkin cipratan air ini kita hindari sedemikian rupa. Tapi yang menarik justru cipratan-cipratan kecil ini justru disadari dan secara intensional dipakai untuk menambahkan pengalaman lain dari menikmati jewel ini gitu ya. Di luar hal tersebut, ada elemen lain yang sensori yang tertrigger ya, seperti bau dari tanaman dan seterusnya, hawa, sejuk dan seterusnya yang terasa. Itu justru mungkin strategi yang menarik ya, mengintegrasikan multisensori tadi ke dalam fasilitas yang basisnya adalah pergerakan dan sensori. Di sini basisnya adalah terminal yang adalah heavy di movement. Di contoh yang lain, dalam skala lokal, terjadi juga di ruang publik di Taman Literasi di Jakarta, di Taman Literasi Marta Tiahau di Blok M ya, mungkin sebagian besar dari kita sempat ke sini. Ada pengalaman multisensori juga yang terjadi ya, penggunaan elemen air, bunyi air mancur, kemudian tata lighting, penghawaan teduh, tenang, compression, terus kemudian expansion, dan segala macam yang saya sebutkan tadi, sedikit banyak terilustrasikan dalam perancangan ruang publik ini. Sehingga ruang publik ini menjadi ruang publik yang sangat oke secara pengalaman bisa dilihat dari Google Review yang ratingnya cukup lumayan begitu ya. Dan bahkan fun fact gitu ya, ada rekan saya sebenarnya adalah teman istri saya. Pada saat itu saya nonton di TikTok gitu ya, bahkan sampai dilamar di taman ini gitu ya sama calonnya. Saking punya keterikatan tempat yang segitu kuatnya sampai tempat publik ini dipakai untuk prosesi yang boleh dibilang private begitu ya. Sehingga uh, multisensori tadi tidak hanya sekedar atraksi saja, tapi justru pada kenyataannya mampu memunculkan atau meningkatkan keterikatan user dengan space-nya. Di aspek yang lain terkait affordances, bagaimana ruang atau bentuk fisik tadi secara sekuensial memicu untuk user bertindak sesuatu gitu ya, atau paksaan atau perception gitu ya. Seperti contoh undakan tangga yang melandai membuat orang untuk duduk, tiang bertekstur memaksa anak-anak untuk bersandar. Desain-desain yang seperti ini mungkin juga nanti bisa rekan-rekan elaborasi ya dalam intervensi terhadap arsitektur heritage.
Gagasan ini diperkuat di Ecological of Visual Perception oleh James Gibson, bahwa sebenarnya ini contoh yang saya ambil ya, ilustrasinya adalah bagaimana geometri tertentu dalam sebuah desain itu mampu men-trigger orang untuk bertindak atau bersikap sesuatu gitu ya. Atap di dalam bangunan ini diposisikan sebagai ruang publik yang dimana memaksa orang untuk naik ke atasnya. Jadi atap yang awalnya hanya pelingkup bisa bertindak sebaliknya menjadi lapangan begitu. Di contoh lokal, ini ada tangga di Sarina, tangga di universitas tempat kami mengajar pun juga melakukan hal yang sama gitu ya. Tangganya sebenarnya sirkulasi mungkin lebarnya cukup secara fungsional 2 meter, 3 meter, tapi dibuat sangat lebar karena secara intensi tangga tidak hanya berfungsi sebagai tangga, tapi secara affordances memaksa orang duduk di sana. Bisa merasakan teksturnya, bisa merasakan hawa yang terjadi di sekitarnya, bisa merasakan bunyi-bunyian di jalan yang lewat di depannya, dan seterusnya. Saya coba collect beberapa best practice dari contoh-contoh proyek. Ada studi saya, ada studi dari orang lain juga, dan ada karya dari orang lain juga yang berbasis movement dan pergerakan. Contoh pertama adalah The Highline kayak di Ler dan Skofdio. Di sini adalah X, mungkin rekan-rekan juga sudah pada tahu ya, X jalur kereta yang dimana sudah tidak dipakai lagi. Tapi oleh Dealer dan Studio, rel-rel kereta ini diintervensi sedemikian rupa dengan elemen alam, elemen perkerasan, softscape, hardscape, dan seterusnya yang kemudian bisa memicu orang untuk bergerak di atasnya. Ada linear space orchestration gitu ya, ada fokus sensori dan kinetik yang terjadi merubah rel layang menjadi sebuah taman memanjang. Di contoh yang lain, di konteks yang hampir serupa, terjadi di Seulo, sebuah jalan layang yang difungsikan kembali tidak untuk kendaraan tapi untuk manusia, di mana pergerakan ini juga menghalat sebuah library hidup begitu ya. Kalau tidak salah ceritanya, tanaman-tanaman yang ada di Seoul, Korea itu dijajar gitu ya di sini. Jadi orang melalui jembatan ini tidak hanya berpindah dari tempat A ke tempat B, tapi mendapatkan pengetahuan berupa beragam vegetasi yang terjadi di urban konteksnya. Jadi ada sebuah gagasan tentang living dictionary, sebuah pengetahuan hidup gitu ya, yang kita bisa alami melalui pergerakan di ruang. Di intervensi yang lain, ini ada karyanya PIJ, Super Pliant gitu ya, di mana taman kota dalam konteks pergerakan di intervensi dalam rupa warna dan tekstur, grafis dan segala macamnya untuk memicu pergerakan itu terjadi. Kemudian ini di Korea juga sama ya, sebuah sungai yang hakikatnya adalah fungsi ekologis, tapi dipakai untuk bagian dari fitur pergerakan, direstorasi dari jalan layang menjadi sebuah fitur ruang kota yang multisensorial, di mana orang bisa turun ke sungainya, merasakan aliran air dan seterusnya. Pengalaman yang kaya dan multisensorial berbasis pergerakan ini yang sebenarnya kita harapkan terjadi di ruang kota kita. Ini kan cross station dalam konteks yang lain tadi ya, ruang publik yang digunakan kembali untuk eh, di highlight pergerakannya, yang kemudian ruang pergerakannya justru diselebrasi menjadi ruang destinasi. Ini juga sudah sempat terbahas tadi. eh, saya coba highlight sebenarnya yang akan kita lakukan juga di Exploration Walk ya. Saya meng-highlight satu tulisan dari Desarto atau Descartes, ada yang bilang seperti itu, tahun 74 tentang walking in the city. Jadi upaya kita berjalan di kota itu tidak hanya sekedar mengalami sebuah kota, tapi justru bagaimana kita bisa memahami kehidupan kota tersebut adalah dengan cara berjalan kaki. Berjalan mungkin hal yang lumrah bagi kita, terutama kita pengguna public transport, mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu disambung juga dengan pergerakan jalan kaki. Jalan kaki ternyata menjadi sebuah metode dalam memahami sebuah ruang. Ditulis dalam bukunya, dia meng-highlight dengan ilustratif juga bahwa memahami sebuah kota itu bisa dipahami dengan cara mengalaminya langsung. Sehingga mungkin potensi-potensi dalam membentuk sebuah place tadi justru kita bisa sadari dan integrasikan dengan apapun intervensi yang kita bisa tawarkan sebagai sebuah bentuk proposal. Ada studi-studi lain yang juga kami lakukan, setidaknya ini yang saya highlight gitu ya, bagaimana sebuah ruang kota bisa punya pengalaman temporal multisensori yang beragam. Di sini saya ambil kasus studi di Taman Balai Kota, di Taman Surya, di Balai Kota Surabaya, di mana sebenarnya kalau dilihat ya ini hanya sekedar intervensi landscape gitu ya, mempercantik ruang publik saja. Kenyataannya ternyata ruang publik ini dipakai dalam beragam layer yang menarik gitu ya. Ada yang selebrasi keagamaan, ada yang selebrasi formal untuk upacara, ada kegiatan yang lebih informal dan seterusnya. Ternyata mengungkap multi layer ini juga berarti mengungkap peran sebuah ruang untuk bisa punya potensi tidak hanya di satu waktu yang sama, tapi juga multiple times, multiple sensory, dan multiple user.
Ini sebenarnya adalah sebuah karya tugas akhir bimbingan Pak Timothy Chin, di mana saya juga jadi tim pembimbingnya pada saat itu di tahun 2020 kan kalau nggak salah ya, 2019 atau 18-an, di mana mahasiswa kami Fulbert Toto menyoroti pergerakan di Jalan Tunjungan untuk basis rancangan dia. Jadi yang disoroti adalah Tunjungan secara historical berubah dari waktu ke waktu. Kemudian sama-sama kita tahu ya, lagu Jalan-Jalan atau Melaku-Melaku Ning Tunjungan itu punya potensi untuk karakter tempatnya itu adalah sebuah pergerakan. Dari basis pergerakan tersebut, si mahasiswa melakukan sebuah intervensi berupa fungsi baru, berupa galeri kesejarahan Tunjungan yang memanfaatkan pergerakan menjadi basis dari pemrogramannya. Yang dia lakukan adalah mengintervensi berupa sekian program yang dirangkai menjadi satu kesatuan dalam konteks pergerakannya. Jadi bisa dilihat di diagram ini sebenarnya pergerakan dari tunjungan dicoba dibocorkan masuk ke dalam bangunannya, yang kemudian itu menjadi pengalaman naratif sekuensial sinematik gitu ya, bertahap sekuensial seperti prinsip-prinsip tadi yang saya sebutkan, untuk kemudian mengalami tunjungan di versi yang berbeda, versi built environment dari ruang urban masuk ke dalam ruang privat dalam tanda kutip, kemudian bocor lagi ke ruang urban. Karya ini sempat kami tulis menjadi sebuah jurnal, dan studi lainnya yang saya lakukan juga adalah tentang bagaimana objek-objek di ruang urban itu bisa punya pemicu untuk pengalaman yang berbeda. Jadi studi ini studi doktoral saya sebetulnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, di mana yang saya temukan adalah pada saat itu saya dan pembimbing saya menyoroti adanya perubahan dari ruang publik kosong menjadi ruang publik berbasis pengalaman. Jadi ada beberapa alun-alun di Jawa Tengah yang berubah fungsi dari pagi ke malam dengan hanya sekedar tambahan objek dan pergerakan. Yang kami soroti pada saat itu, objek-objek yang ditawarkan sebagai sebuah pengalaman tambahan dalam ruang publik ternyata mampu men-trigger sebuah pergerakan-pergerakan yang berbeda. Ada pergerakan yang mengitari alun-alun, ada pergerakan yang di dalam alun-alunnya, ada pergerakan yang dalam sebuah objek, dan ada pergerakan-pergerakan yang lainnya. Dari situ kami coba ungkap dengan bantuan teknologi AI untuk mengungkap bagaimana anak-anak sebagai subjek pergerakannya mengalami ruang-ruang pergerakan yang lebih imajinatif berbasis objeknya. Jadi di sini yang kami mau coba highlight adalah bagaimana objek-objek yang kita taruh ke dalam sebuah ruang itu tidak hanya fungsional dari aspek objeknya, tapi juga objek-objek tersebut mampu menjadi portal untuk pengalaman yang lebih imajinatif atau lebih kaya dari persepsi kita dan memori kita masing-masing. Sebagai bagian dari akhir dari presentasi ini, saya coba highlight beberapa poin kunci yang kita bisa catat mungkin ya, atau kita let's say bisa exercise untuk demonstrasikan di dalam workshop nanti, bahwa pergerakan mampu membentuk sebuah persepsi eksperiensial gitu ya, persepsi pengalaman di mana highlightnya tidak hanya fungsi di satu titik, tapi mungkin saja kita bisa peka terhadap rangkaian antar titik. Kemudian placemaking adalah upaya untuk mengakomodasi bagaimana kedinamisan pengalaman temporer tadi kita selebrasi menjadi sebuah potensi pembentukan tempat, dan multisensorial tidak hanya visual tadi kita bisa trigger. Saya izin ada dua tambahan sedikit dari konklusi ini. Saya kalau tadi sifatnya studi ya yang kaitannya sama riset mungkin ya yang terlalu kaku mungkin untuk teman-teman praktisi. Eh, dalam menyusun kemarin, saya coba refleksikan ya, apakah saya pernah merancang berbasis pergerakan dan sensori? Ternyata ada dua contoh yang mungkin saya coba tampilkan di sini sebagai bagian akhir dari presentasi ini. Yang pertama adalah sebuah kompetisi airport di El Alor di Kepulauan Timur Indonesia. Pemenangnya sebenarnya ada gitu ya, Nataneka, kalau Bapak Ibu tahu, yang sudah dibangun juga saat ini, tapi gagasan yang kami angkat rasanya agak sedikit beda sama gagasan pemenang, dan rasanya akan punya relasi yang kuat dengan bahasan kita sore ini. Jadi pada saat itu saya dan tim ada dari IG dan Jet Architect yang kemudian mencoba menyoroti bagaimana pola bandara kebanyakan itu justru adalah sebuah bangunan besar. Padahal mungkin di beberapa wilayah di Indonesia pengalaman ruang luar itu adalah pengalaman yang lebih kaya daripada pengalaman ruang dalam. Sehingga pada kesempatan kali ini kami coba menyoroti bagaimana pengalaman sebuah pergerakan dalam sebuah airport, baik itu titik keberangkatan ataupun kedatangan, diselebrasi layaknya sebuah resort. Jadi ini gagasan tentang airsort report seperti itu. Airport berbasis resort. Jadi multisensor yang kami gunakan pada saat itu adalah mencoba mengintegrasikan elemen bunyi seperti air, kinetik ya, sentuhan, tekstur dan segala macamnya menjadi sebuah rangkaian pengalaman bandara yang tidak biasa.
Mungkin desain ini banyak kelemahannya ya, saat mungkin hujan atau saat mungkin terlalu panas dan seterusnya. Mungkin ini bukan desain yang terbaik, tapi setidaknya kami mencoba mendemonstrasikan bagaimana pemahaman yang sudah umum dialami oleh sebuah fungsi airport bisa kita coba bongkar dan pertanyakan kembali menjadi sebuah fungsi yang mungkin saja menggabungkan dua tipologi yang berbeda menjadi satu kesatuan. Di contoh yang lain, ada satu kompetisi lagi di mana lagi-lagi tidak menjadi pemenangnya, tapi saya cukup happy dengan karya ini karena sebenarnya mencoba mengintegrasikan pergerakan dan isu tentang adaptive reuse dari sebuah fungsi cagar budaya. Jadi ada super extension Tawang yang kami ajukan sebagai sebuah proposal untuk kompetisi dari Lixil oleh IAI juga di tahun 2021 tentang bagaimana ada problem heritage dari Stasiun Tawang di Semarang dan problem banjir yang terjadi tahun menahun gitu ya. Kami coba soroti dengan ide mengekstensi eh, terminal tersebut gitu ya atau stasiun tersebut dengan multiple function yang lain sebagai sebuah bentuk pemancing pergerakan. Contohnya ada fungsi transfer dari multiple hub bis kereta dan seterusnya. Ada fungsi coworking di saat menunggu, ada fungsi UKM retail yang bisa menyoroti kekayaan lokalitas, ada fungsi terminal sebagai fungsi basisnya dan fungsi kabin hotel kalau terjadi delay dan segala macamnya. Jadi rangkaian pergerakan fungsi tambahan ini kami soroti sebagai sebuah kesempatan memicu orang bergerak dari fungsi satu ke fungsi yang lainnya. Di mana sebenarnya yang kami lakukan cukup sederhana. Ini kolaborasi saya dan rekan saya, ada Yohanes dan Jimmy pada saat itu, di mana kami coba bongkar saja elemen cagar budayanya. Mungkin ini nanti yang bisa dipakai untuk hasil dari mapping atau scanning ya dari stasiun Semut, yang mungkin saja tidak hanya bisa berhasil mendokumentasikan objek-objek vital di atau elemen-elemen vital arsitektural di eh, stasiunnya, tapi juga bisa dipakai kembali secara baru, seperti ilustrasi di kiri itu ya. Kami coba petakan elemen-elemen apa saja yang ada di stasiun existing, kemudian kami coba dikonstruksi secara baru dengan gagasan bagaimana kalau banjir itu tidak perlu diatasi mungkin, tapi di-embrace gitu ya. Seperti gagasan di Venesia, ini idenya mungkin agak liar ya, sedikit ngawur dan seterusnya, tapi kita punya argumentasi bahwa kalau banjirnya terjadi tahunan, kenapa nggak arsitekturnya disiapkan untuk resilience gitu ya, atau siap menghadapi banjir tersebut. Dengan gagasan yang sebenarnya sederhana, membuat stasiunnya berupa panggung. Jadi fungsi-fungsi arc itu dari elemen existing kita coba dekonstruksi ulang, posisikan kembali sebagai struktur yang untuk menopang fungsi krusial di atasnya. Jadi fungsi di bawahnya ada fungsi pergerakan, di mana fungsi-fungsi krusial seperti UMKM, retail, hotel, dan seterusnya terjadinya di panggung atas. Dan keseluruhannya dibungkus oleh elemen yang sudah familiar dengan arsitektur Tawang pada saat itu. Dan di ide yang lain sebenarnya memakai filosofi dari sebuah kereta yang disambungnya sesuai dengan kebutuhan atau gerbong yang bisa ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan. Ide modularitas kami pakai di sini untuk bisa menambahkan dan mengurangi arsitekturnya dalam konteks untuk pentahapan secara ekonomi. Jadi perluasan stasiun bisa saja terjadi tidak di waktu yang sama, tapi beberapa waktu dalam beberapa tahapan sehingga bisa terjadinya itu bertahap sesuai dengan kemampuan atau resources yang ada. Hasilnya kurang lebih seperti ini, sesuatu yang sebenarnya sifatnya hanya shelter yang mampu menjadi tampungan banjir sementara, yang pada akhirnya juga menyoroti elemen heritage yang ada di ujungnya. Jadi di frame seperti itu. Ini hasil pergerakannya, jadi sebenarnya mungkin secara bentuk, material, warna, dan seterusnya tidak jauh dari stasiun Tawang, tapi hadir dengan argumentasi yang lebih pas gitu ya, merespon banjir sebagai bagian dari keseharian. Ini ilustrasinya, mungkin tadi elemen-elemen yang saya sampaikan tentang expansion, kemudian flow, friction, dan segala macamnya, penyempitan, pelebaran, permainan ritme, dan seterusnya bisa kita coba begitu ya di upaya kita dalam workshop ini, bagaimana mengintervensi sebuah elemen cagar budaya itu bisa memulai dengan membongkar elemen-elemen apa yang available. Dan kita konstruksi baru dengan narasi baru, dengan argumentasi yang baru, yang lebih kontekstual ke masa kini, sehingga perannya sebagai cagar budaya tidak hilang, but at the same time juga mampu merespon konteks yang ada. Dalam konteks ini adalah banjir. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatannya. Semoga workshopnya nanti bisa berjalan lancar. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Arum selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Bramasta. Wah, ini materi pembukanya udah menarik sekali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan yang akan mengikuti workshop tentang strategi dan pendekatan yang bisa dilakukan terkait dengan perancangan arsitektur, terutama yang akan dilakukan di kawasan cagar budaya, gitu ya. Eh, Kita bisa masuk ke
bahwa arsitektur itu bukan cuma sebatas mewadahi fungsi, tapi sebetulnya menawarkan pengalaman gitu ya. Nah, ini yang satu pendekatan yang menarik yang sudah disampaikan oleh Pak Bramasta. Nah, sambil kita menunggu kesiapan dari Pak Roni, saya beri kesempatan dari rekan-rekan yang sudah mengikuti Zoom sore hari ini untuk bisa mengajukan pertanyaan dari paparan tadi. Saya beri kesempatan dulu untuk dua orang penanya, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan. Bisa saya di radio, aku dimasukin taksi sih dan minta izin sama aku. Silakan bila ada rekan-rekan yang ingin menanyakan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Kelihatannya belum ada yang hendak bertanya nih. Masih malu-malu, baru pertemuan pertama. Iya. Ya, karena selanjutnya kita akan masuk ke eh, materi yang tidak kalah menariknya, gitu ya. Kita masuk ke materi yang menurut saya ini menjadi fundamental, gitu ya, terkait kota gitu, terutama dengan kasus yang akan kita sama-sama jalani besok, yaitu kereta api, gitu ya. Kita bicara tentang heritage railway, gitu, heritage yang berada di sekitar jalur kereta api dan juga urban morfologi. Nah, ini tentang bentukan kota. Oke, Pak Roni, tadi soalnya Pak Boleh tahu? Roni kebetulan baru selesai rapat. Ini baru selesai rapat, udah harus lari-lari ya Pak ya. eh oh Ada pertanyaan dari Bu Lia iya, sepertinya. silakan Bu Lia kalau ingin bertanya. Boleh Bu, boleh banget. Kalau mau bertanya. Silakan Bu Lia bisa disampaikan langsung. Bu, izin, apakah terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Maaf, saya tidak bisa on cam. Nggak Jadi, apa-apa. izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka dari Banyuwangi, Bu, Bapak. Saya dari berasal mahasiswa Unpad Semarang. Unpad Semarang, Unpad Surabaya. Maaf, maaf. Jadi, izin bertanya. Ini kan membahas tentang masalah resiliensi dan banyak sekali apa tadi Bapak Bapak Bram nggih namanya nggih nah menjelaskan tentang Bagara Banyuwangi. Di situ saya lihat di dalam lapangan Banyuwangi kok hanya apa ya Bu ya maksudnya dalam masa pembangunan oke, tapi kok data pemeliharaan sampai sekarang itu kayak berasa ada yang kurang ya. Bagaimana ya Pak menanggapi itu? Yang kedua, bagaimana menerapkan di cagar budaya dengan kearifan lokal di daerah tersebut? Apakah ada strategi ataukah ada solusi yang menarik untuk menciptakan sebuah desain yang baik? Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Silahkan Pak Bram, boleh Iya. langsung dijawab. Baik, ya terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Rasanya pertanyaan yang menarik ya untuk kemudian mungkin akan ada narasumber-narasumber lain yang lebih ahli, ada Pak Timothy Chen, ada Pak Roni, dan lainnya. Tapi akan saya coba respon lewat pemahaman saya ya. Jadi mungkin ini sudah pemahaman umum ya, kalau di Indonesia itu lebih gampang membangun daripada merawat. Hal-hal yang bagus itu gampang banget dibuatnya. Tapi untuk membuat itu tetap bagus, itu hal yang lainnya lagi. Mungkin sebenarnya secara prinsip resiliensi itu tidak hanya terhadap ketahanan sebuah arsitektur untuk bisa perform baik
dalam waktu yang sudah ditentukan, tapi memang juga kadangkala arsitek ini luput begitu ya, mengejar pengalaman yang akan dialami oleh usernya, mengejar kecantikan estetika, mengejar respon-respon yang mungkin dilihatnya itu tidak sampai mungkin mempertimbangkan aspek perawatan. Bukan bermaksud menyalahkan siapapun ya, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama untuk fungsi publik. Rasanya dalam aspek desain, di mana kita sebagai arsitek, sebagai perancang begitu ya, mungkin hal-hal yang bisa kita libatkan adalah bagaimana kalau desain ini dirawat, atau bagaimana kalau desain ini di-maintain, ada kesulitan apa. Mungkin pertimbangan itu bisa kita masukkan ke dalam proses desain. Sehingga pada akhirnya kita nggak hanya sekedar mengejar sesuatu yang tampil cantik, sesuatu yang bisa menjual secara pengalaman, tapi juga memudahkan perawatannya. Mungkin saya mention hal sederhana saja, pada saat satu waktu tertentu saya pernah merancang sebuah hunian, kemudian saya nggak expect pertanyaan yang datang dari klien saya itu sesimpel kaca yang di atas itu bersihnya gimana gitu ya. Itu hal yang saya nggak sadari begitu ya, karena membuatnya di model dan segala macamnya itu hal yang mudah gitu. Tapi ada baiknya mungkin kalau kita sebagai arsitek mulai aware terhadap hal tersebut, mungkin bukan untuk membongkar apa yang sudah terlanjur terjadi ya, tapi lebih pada kesiapan kita mungkin dalam mempersiapkan karya kita ini untuk di-maintain juga dengan mudah. Itu rasanya salah satu bentuk resiliensi ketahanan arsitektur kita terhadap penuaan gitu ya, terhadap aspek kayak aging dan seterusnya, sampai nanti pada satu titiknya memang tetap bisa perform dengan baik. Rasanya itu mungkin ya yang bisa saya respon. Mungkin nanti ahli-ahli yang lainnya seperti Pak Motijen, Pak Roni dan segala macamnya bisa punya respon yang berbeda. Rasa itu Ya, Bu Arun. ya baik. Terima kasih Pak Bram. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan kedua. Silahkan bisa langsung ditanyakan karena ini pertanyaannya agak panjang nih. Eh, Perlu saya ingatkan juga bahwa kegiatan kita ini merupakan satu rangkaian kegiatan workshop. Jadi memang di kesempatan sore hari ini waktu kita terbatas untuk tanya jawab, tapi mudah-mudahan justru bisa lebih intens lagi tanya jawabnya justru di kegiatan workshopnya ya. Jadi bisa langsung aplikatif gitu ya. Betul, betul. Oke, silakan. Ini Pak Doli atau Ibu, maaf, Pak Doli sepertinya. Kalau ingin bertanya langsung, silahkan. Oke, Atau langsung direspon dari kolom chat ya Bu Arun. iya silakan. Atau boleh Boleh. langsung direspon dari kolom Saya coba chat, Pak bacakan Bram. ya, Pak Iya, Doli, pertanyaannya. Ada tiga pertanyaan di sini. Yang pertama terkait pusat orientasi pada skala lokal. Dalam contoh yang ditampilkan, apakah elemen-elemen pusat orientasi tersebut benar-benar terbentuk dari struktur spasial seperti aksis, nodes, hierarki dan segala macamnya, atau hanya dikuatkan oleh treatment visual seperti bentuk atap dan fasad? Mungkin kalau untuk merespon pertanyaan ini ya tergantung skop yang kita handle begitu ya. Ada kalanya arsitek itu meluas gitu ya, perannya menjadi urban designer atau urban planner. Nah, saat kita mungkin perannya makro, mungkin intervensi yang kita bisa lakukan intervensi-intervensi yang sifatnya planning dengan memperkuat aksis dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya peran kita beneran arsitek yang intervensinya lebih meso mungkin ya, seperti arsitektur atau bangunan. Mungkin posisi kita adalah menyadari apa yang ada di surroundings untuk mungkin kita bisa kuatkan atau justru lemahkan di konteks tertentu ya. Kalau memang ada tujuannya, bisa jadi kita lemahkan atau kita perlambat atau kita sempitkan dan seterusnya. Di respon yang lebih mikro lagi, misalkan tadi contohnya yang saya tampilkan ada respon dari para mahasiswa kami yang hadir dengan intervensi-intervensi berupa objek, bukan berupa bangunan. Objek-objek tersebut pun rasanya menjadi supporter untuk penegasan aksis, hierarki, dan lain sebagainya. Saya sambung mungkin ke pertanyaan kedua terkait integrasi lokalitas dan performa bangunan. Ini mungkin tadi pertanyaannya Bu Lia juga ya yang pertama. Pada contoh lokal yang dipaparkan, apakah elemen arsitektur tradisional seperti atap, bukaan, tritisan telah diuji secara performatif, ventilasi silang, reduksi panas, dan daylighting, atau hanya diadopsi sebagai ekspresi simbolik? eh, saya yakin pada dasarnya kita sebagai arsitek itu akan sangat peka terhadap elemen visual. Tentunya secara primer pertimbangan kita pasti pertama tentang visual, baik itu ekspresi simbolik dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai arsitek juga didukung dengan teknologi terkini, simulasi, forma, software dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita rencanakan tidak hanya mungkin bisa perform bagus secara visual, tapi juga at the same time juga bisa memprediksi bagaimana performanya
saat pembangunan atau saat diwujudkan. Rasanya alat-alat bantu seperti software-software simulasi untuk panas, energi, penghawaan, pencahayaan, dan seterusnya bisa kita manfaatkan sehingga pada goals-nya akan lebih baik memang tentunya sesuatu yang tidak hanya tampil bagus, tapi juga berperforma bagus. Menyambung ke pertanyaan ketiga terkait replikasi konsep di konteks berbeda, jika pertanyaan desain pada studi kasus tersebut dapat diterapkan di wilayah yang lain dengan morfologi kota atau konteks yang berbeda, bagaimana atau apa yang harus dipertahankan, prinsip dan apa yang harus ditransformasi dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin gagasannya merespon tadi yang sempat saya ilustrasikan di Stasiun Tawang, itu gagasannya sebenarnya saya sering pakai terkait pemikiran modularitas. Jadi pemikiran bahwa arsitektur itu dibangunnya tidak harus dalam satu waktu yang sama, ada sesuatu elemen yang bisa direplikasi untuk kecepatan pembangunan, dan seterusnya. Tapi balik lagi, satu pemikiran bisa punya aspek modifikasi terkait konteks yang mengikatnya. Jadi akan nggak mungkin modul yang sama dipakai di Semarang dan Surabaya sebagai contoh. Apa yang dipakai di stasiun Tawang dengan stasiun Semut mungkin akan berbeda. Treatmentnya sama, berpikirnya sama, modular, berpikir perulangan dan seterusnya. Tapi elemen yang diulangi tentunya perlu identifikasi dulu. Sehingga memang kegiatan workshop seperti ini latihan untuk kita bisa peka ya terhadap apa yang ada di konteks, sehingga itu jadi bekal kita untuk kita susun secara baru, kita collect dan kita konfigurasikan ulang secara lebih fresh gitu ya, untuk menjadi bekal dalam desain kita yang bisa lebih kontekstual. Rasanya itu, Bu Arif. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Pak Doli. Ya, terima kasih Pak Bram. Ini memang pertanyaannya butuh waktu khusus nih untuk jawab secara detail ya. Tapi kemudian karena kita punya keterbatasan waktu dan kita masih harus eh, berlanjut ke narasumber berikutnya.